Pernah nggak sih Anda perhatikan jalanan aspal di sekitar kita? Apalagi pas lagi panas-panasnya. Betul, betul. Kadang aspalnya kelihatan sampai kayak berkeringat gitu, lembek. Dan di jalur yang sering dilewati truk atau bus, itu terbentuk semacam rel permanen. Hmm, Saya tahu persis maksudnya. Kayak jejak roda di jalur busway yang kalau hujan bisa jadi genangan air yang bahaya. Fenomena itu namanya routing dan itu masalah serius terutama di negara beriklim panas seperti Irak. Tempat penelitian ini berasal. Panas matahari itu musuh bebuyutan aspal. Nah, Nah, Anda mengirimkan kami sebuah studi yang sangat menarik dari Journal of Engineering oleh para peneliti di Universitas Baghdad karena Anda penasaran dengan sebuah ide yang kedengarannya sedikit gila. betul sekali. Pertanyaannya sederhana. Bisakah kita bikin jalanan lebih kuat pakai limbah kayu? Terdengar aneh kan? Iya. Jadi, misi kita sekarang, kita bedah penelitian ini buat cari tahu apakah serbuk gergaji benar-benar bisa jadi pahlawan tak terduga untuk infrastruktur jalan kita? Mari kita gali lebih dalam. Oke, pertama yang harus diluruskan, mereka bukan sekedar menaburkan serbuk gergaji ke dalam aspal panas. Oh, bukan ya? Bukan, itu jelas nggak akan berhasil. Yang mereka lakukan jauh lebih canggih. Mereka mengekstrak satu komponen spesifik dari kayu, sebuah polimer alami bernama lignin. Lignin. Oke, saya pernah dengar istilah itu, tapi sering lupa artinya apa. Coba jelaskan sesederhana mungkin. Gini, anggap saja pohon itu seperti gedung pencakar langit. Oke, Serat-serat kayunya atau selulosa itu adalah batako atau rangkanya. Nah, lignin inilah semen super kuat yang mengikat semua batako itu. Ah. Memberikan kekakuan dan kekuatan pada pohon supaya bisa berdiri tegap melawan angin dan gravitasi. Tanpa lignin, pohon itu cuma tumpukan serat lembek. analogi semen itu sangat membantu. Jadi para peneliti ini berpikir untuk mengambil semen dari pohon dan mencampurkannya ke dalam aspal. Tepat. Tapi kenapa harus lignin? Kenapa mereka yakin bahan dari dunia tumbuhan ini bisa nyambung dengan aspal yang notabene produk turunan minyak bumi? Nah, disinilah letak kecerdasan hipotesis mereka. Yang menarik di sini adalah alasan dibalik pemilihan lignin. Ternyata, kalau kita bedah di level molekuler, lignin dan aspal itu punya bahasa kimia yang mirip. Keduanya sama-sama senyawa berbasis hidrokarbon yang kompleks. Oke. Karena kesamaan fundamental inilah, para peneliti berteori kalau lignin punya potensi besar untuk bisa larut dan menyatu dengan baik di dalam aspal. Bukan cuma jadi campuran asal-asalan. Kedengarannya memang cocok di atas kertas. Tapi kan asalnya beda jauh. Satunya dari pohon yang hidup, satunya dari sisa fosil minyak bumi. Betul. Apa kita yakin bahasa kimia yang mirip itu cukup untuk menjamin mereka akan benar-benar berteman baik di dunia nyata, di bawah tekanan jutaan ban mobil setiap hari, bukan cuma di dalam tabung reaksi laboratorium? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat valid. Dan itulah inti dari seluruh penelitian ini. Untuk membuktikan apakah teori yang elegan ini bisa bertahan dalam serangkaian uji fisik yang brutal. Oke. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka harus mendapatkan lignin murni dulu. Dan prosesnya tidak sesederhana itu. Saya penasaran, bagaimana caranya para peneliti ini mengeluarkan lem super ini dari serbuk gergaji pinus yang mereka pakai? Prosesnya cukup canggih, namanya proses soda. Intinya mereka merebus serbuk gergaji ini dengan larutan alkali panas yang kuat, yaitu natrium hidroksida. Direbus ya? Betul, tujuannya simpel, melarutkan si lignin, si lem kayu itu, dan memisahkannya dari serat-serat lain yang tidak diinginkan. Oke, jadi seperti mencuci kayunya untuk mendapatkan saripatinya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah direbus selama beberapa jam, hasilnya adalah cairan kental berwarna hitam pekat yang di industri disebut black liquor. Oke, black liquor. Tapi ligninnya masih terlarut di sana. Untuk memaksanya keluar, mereka menambahkan asam, yaitu asam sulfat, tetes demi tetes. Penambahan asam ini mengubah kondisi kimia larutan dan membuat lignin murni mengendap dalam bentuk padatan. Endapan inilah yang kemudian disaring, dicuci bersih, dan dikeringkan. Wow. Dari serpihan kayu kasar, jadilah bubuk halus berwarna coklat yang mereka sebut soda lignin powder atau SLP. Wow, proses yang cukup panjang ya. Dari serbuk gergaji jadi bubuk konsentrat lem pohon. Nah, saya baca di sini, dan ini bagian yang menurut saya menunjukkan keseriusan mereka. Iya, Bubuknya tidak langsung dicampur ke aspal. Mereka cek dulu kualitasnya. betul sekali.
Ini langkah yang tidak bisa ditawar dalam penelitian yang baik. Anda harus memastikan bahan yang Anda buat itu benar-benar sesuai dengan yang Anda harapkan. Harus divalidasi dulu ya? Betul. Mereka perlu bukti otentik bahwa bubuk itu adalah lignin murni berkualitas tinggi. Jadi mereka perlu semacam sidik jari kimia untuk memastikan ini benar-benar lignin. Saya dengar mereka pakai alat canggih namanya FTIR. Bisa dijelaskan cara kerjanya secara sederhana? Tentu, bayangkan FTIR itu seperti pemindai khusus. Alat itu menembakkan sinar inframerah ke sampel bubuk. Oke. Setiap ikatan kimia di dalam molekul lignin, kayak ikatan oksigen hidrogen atau karbon-karbon, akan bergetar dengan cara yang unik saat kena sinar itu. FTIR membaca pola getaran ini dan mengubahnya jadi sebuah grafik yang khas, seperti sidik jari. Dari grafik itu, mereka bisa memastikan, ya, semua gugus fungsi khas lignin ada di sini. Ini bahan yang asli. Oke, sidik jari kimianya sudah cocok. Lalu mereka juga pakai alat lain, SMIDX. Ini untuk melihat bentuknya dari dekat kan? Betul. Apa yang mereka lihat di bawah mikroskop super canggih itu? Tepat. SM itu pada dasarnya untuk melihat morfologi atau bentuk partikelnya. Hasilnya menunjukkan partikel lignin ini bentuknya tidak beraturan, cenderung bulat, dan permukaannya kasar. Permukaan kasar itu bagus. Bagus, karena memberikan area kontak yang lebih luas saat dicampur dengan aspal. Tapi yang lebih penting adalah ukurannya, sangat-sangat kecil. Di skala submikron, sekitar 500-an nanometer. Wah, kecil sekali. Ini krusial agar bubuknya bisa tersebar merata, tidak menggumpal. Dan EDX-nya, itu untuk mengecek komposisinya kan? Ya, EDX memastikan unsur-unsur penyusunnya, dan hasilnya mengkonfirmasi bahwa komponen utamanya adalah karbon dan oksigen, sesuai dengan struktur alami lignin. Oke. Jadi, setelah kedua tes ini, mereka bisa dengan percaya diri bilang, oke, bubuk lignin kita siap tempur. Bubuk sudah siap dan terverifikasi. Sekarang saatnya momen yang ditunggu-tunggu. Dicampurkan ke dalam aspal panas. Betul. Saya penasaran, bagaimana cara mencampurkan bubuk kayu ini ke dalam cairan aspal panas, tanpa membuatnya menggumpal atau malah terbakar. Cair sekitar 150-160 derajat Celcius. Panas sekali ya? Panas. Lalu, bubuk lignin ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan baling-baling berkecepatan sangat tinggi. Bisa ribuan putaran per menit. Wow. Pengadukan intens selama 30 menit ini memastikan setiap partikel nanolignin terdispersi secara sempurna dan homogen ke seluruh bagian aspal. Mereka buat beberapa versi ya? Ya, mereka membuat beberapa versi. Aspal murni sebagai kontrol dan aspal yang dimodifikasi dengan 2%, 4%, dan 6% lignin. Oke, sekarang kita punya 4 petarung aspal biasa melawan 3 versi aspal super yang sudah diperkuat lignin. Disinilah pembuktiannya. Betul. Mari kita lihat hasil uji tandingnya. Ya. Ujian pertama adalah uji penetrasi. Ini untuk mengukur seberapa keras aspalnya kan? Betul. Prinsipnya sederhana, sebuah jarum standar dijatuhkan ke permukaan aspal dan mereka mengukur seberapa dalam jarum itu masuk. Makin dangkal makin keras. Tepat. Semakin dangkal berarti aspal semakin keras. Hasilnya luar biasa. Aspal biasa punya nilai penetrasi 45. Dengan tambahan 6% lignin, nilainya anjlok ke 28. 28. Wah, Itu artinya aspalnya menjadi hampir 40% lebih keras. 40% lebih keras. Itu peningkatan yang masif. Oke, selanjutnya. Uji titik lunak. Ini untuk mengukur ketahanannya terhadap panas. Yang mana ini adalah inti masalahnya. Tepat. Ini adalah tes untuk menentukan di suhu berapa aspal mulai menyerah dan melunak. Semakin tinggi angkanya, semakin jawara aspal itu melawan panas. Oke, dan hasilnya? Aspal biasa melunak di suhu 51 derajat Celcius. Dengan 6% lignin, titik lunaknya naik jadi 56 derajat. Naik 5 derajat. Kenaikan 5 derajat ini mungkin terdengar sepele, tapi dalam rekayasa perkerasan jalan, ini adalah lompatan besar. Ini berarti aspal modifikasi ini bisa bertahan di suhu yang lebih terik sebelum mulai berubah bentuk. Jadi sudah terbukti lebih keras dan lebih tahan panas. Sejauh ini hasilnya sangat meyakinkan. Lalu ada tes viskositas atau kekentalan. Kenapa ini penting? Viskositas pada suhu tinggi itu krusial. Aspal yang terlalu encer saat panas akan mudah mengalir dan berubah bentuk. Oke. Penambahan 6% lignin meningkatkan kekentalan aspal pada suhu 155 derajat Celcius hingga 61%. 61%. Ya, aspalnya jadi jauh lebih kental, lebih pekat kayak madu yang lebih berkualitas.
Ini membantu menahan agregat atau bebatuan di tempatnya dan melawan deformasi. Oke, lebih keras, lebih tahan panas, lebih kental. 3 kemenangan telak untuk tim lignin. Tapi, ada satu tes terakhir yang hasilnya, terus terang, membuat saya sedikit bingung saat membacanya. Uji daktilitas ya? Betul, uji daktilitas. Ini mengukur kelenturan, seberapa jauh aspal bisa ditarik sebelum putus. Di sini, hasilnya malah anjlok. Aspal lignin jadi jauh lebih tidak lentur. Ya, daktilitasnya menurun hingga lebih dari 50%. Tunggu dulu, ini agak aneh. Selama ini, saya pikir material yang bagus itu harus lentur, tidak mudah patah. Kalau aspalnya jadi lebih getas, bukankah itu berarti jalanan akan lebih mudah retak-retak? Terutama kalau ada guncangan atau perubahan suhu ekstrim? Apa kita tidak sedang menukar satu masalah dengan masalah lain? Itu adalah pertanyaan paling krusial dari semua hasil ini dan pemikiran yang sangat kritis. Disinilah kita harus melihat konteksnya. Oke? Anda benar, dalam banyak aplikasi kita mau material yang lentur. Tapi untuk masalah spesifik routing di iklim panas, sifat yang kita perangi adalah justru kelenturan yang berlebihan. Maksudnya? Routing terjadi karena aspal menjadi terlalu lunak dan terlalu lentur di bawah terik matahari. Saat dilewati beban berat, ia meregang dan berubah bentuk secara permanen seperti tanah liat. Dengan membuat aspal lebih kaku, mengorbankan daktilitasnya, kita secara langsung meningkatkan perlawanannya terhadap perubahan bentuk ini. Aspal yang kaku tidak akan mengalah pada beban roda dengan mudah. Jadi ini adalah sebuah trade-off yang disengaja. Kita korbankan sedikit kelenturan untuk mendapatkan kekakuan yang jauh lebih tinggi pada suhu panas. Karena kekakuan itulah senjata utama untuk melawan routing. Tepat sekali. Ini adalah pilihan rekayasa. Untuk iklim dingin yang rawan retak akibat beku cair, mungkin kita butuh aspal yang lebih lentur. Benar juga. Tapi untuk iklim tropis atau gurun yang panas, kekakuan adalah raja. Jadi kalau kita rangkai semua buktinya, aspal yang lebih keras, titik lunak lebih tinggi, viskositas lebih tinggi, dan lebih kaku. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Semuanya secara kolektif berteriak bahwa aspal ini punya performa superior untuk kondisi suhu tinggi. Ada juga metrik teknis bernama penetration index yang nilainya meningkat. Artinya, aspal ini jadi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suhu, kinerjanya lebih stabil. Luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan, berdasarkan data laboratorium yang solid ini, pertanyaan awal Anda terjawab sudah. Bisakah limbah kayu membuat jalan kita lebih baik? Dan jawabannya? Jawabannya adalah ya, dan dengan sangat meyakinkan. Penambahan 6% lignin dari serbuk gergaji pinus secara dramatis meningkatkan ketahanan aspal terhadap musuh terbesarnya, panas. Benar. Dan ini membawa kita ke implikasi yang lebih luas, di luar sekadar data teknis. Ini bukan hanya soal jalanan yang lebih awet. Ini soal keberlanjutan kan? Lignin ini kan limbah. Tepat. Lignin adalah biopolimer terbarukan paling melimpah kedua di bumi. Industri kertas dan bioetanol menghasilkan jutaan ton lignin setiap tahun sebagai produk sampingan yang seringkali hanya dibakar begitu saja. Cuma jadi polusi ya? Benar. Penelitian ini menunjukkan cara untuk mengubah limbah yang menjadi masalah lingkungan menjadi solusi infrastruktur bernilai tinggi. Jadi ini bukan cuma soal aspal, ini soal cara pandang industri secara keseluruhan. Limbah dari pabrik kertas atau pengolahan kayu yang biasanya jadi masalah justru bisa jadi solusi untuk jalan raya kita. Betul. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat sampah. Ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut ekonomi sirkular. Tepat sekali. Ini adalah alternatif hijau yang potensial untuk polimer modifikator aspal yang ada sekarang, yang hampir semuanya dibuat dari minyak bumi, sumber daya yang terbatas dan tidak terbarukan. Jadi ada dua keuntungan. Iya, dua keuntungan besar, performa teknis yang lebih baik dan jejak karbon yang berpotensi lebih rendah. Oke, konsepnya terbukti di laboratorium, sangat menjanjikan. Tapi mari kita realistis. Jika kita ingin menerapkan ini dalam skala besar, katakanlah kita mau mengaspal ulang seluruh jalur pantura di Jawa pakai teknologi ini, tantangan apa yang akan kita hadapi di dunia nyata? Itu adalah lompatan dari laboratorium ke dunia nyata, dan tantangannya tidak sedikit. Pertama, skala pasokan. Pasokan, oke. Untuk proyek sebesar Pantura, kita butuh ribuan, bahkan puluhan ribu ton bubuk lignin. Dari mana kita dapatkan serbuk gergaji pinus sebanyak itu dengan kualitas yang konsisten? Benar juga. Apakah industri perkayuan kita sanggup menyediakannya secara berkelanjutan?
Dan yang kedua pasti proses produksinya. Proses soda tadi kedengarannya melibatkan bahan kimia yang cukup keras. Betul. Menskalakan reaktor kimia dari ukuran lab ke ukuran pabrik raksasa itu pasti punya tantangan teknis dan keamanan yang luar biasa. Belum lagi soal limbah dari proses ekstraksi itu sendiri. Tepat. Bagaimana kita mengelola black liquor dalam jumlah jutaan liter secara aman dan ramah lingkungan? Ini adalah masalah rekayasa proses yang sangat besar. Dan terakhir, biaya. Dan terakhir, tentu saja, ekonomi. Apakah biaya untuk membangun pabrik ekstraksi, membeli bahan kimia, dan menjalankan prosesnya akan sepadan dengan penghematan biaya perawatan jalan dalam jangka panjang? Perlu dihitung lagi ya. Diperlukan analisis teknoekonomi yang sangat mendalam untuk menjawabnya. Jadi meskipun potensinya besar, jalannya masih panjang dari laboratorium di Baghdad hingga jalan raya di depan rumah kita. Tapi penelitian seperti inilah yang membuka pintu dan menunjukkan arah. Benar. Penelitian ini memberikan bukti konsep yang kuat, sebuah sinyal bahwa ini adalah jalur yang layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Mungkin bisa dimulai dari proyek percontohan ya? Ya, mungkin langkah berikutnya adalah proyek percontohan dalam skala yang lebih kecil. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silakan. Jika lignin, sebuah produk sampingan industri yang sering kita anggap limbah, ternyata bisa meningkatkan kualitas infrastruktur sepenting jalan raya, ini seharusnya membuat kita bertanya. Bahan limbah apa lagi yang ada di sekitar kita setiap hari yang kita abaikan namun sebenarnya menyimpan potensi tersembunyi untuk memecahkan masalah-masalah besar lainnya? Mungkin saja solusi untuk krisis energi atau material masa depan sudah ada di tumpukan sampah kita, hanya menunggu untuk ditemukan.